Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi seperti ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang himpunan ya. Sebelumnya, tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kalian dapat menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya, kemudian menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan, menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya, menuliskan sifat yang dimilikinya, dan notasi pembentuk himpunan. Yang terakhir, menyatakan himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan kuasa, himpunan bagian, dan kardinalitas dari suatu himpunan. Oke. Bagian A, mengenal himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Jika anggota-anggotanya tidak bisa didefinisikan dengan jelas, maka kumpulan tersebut bukanlah himpunan. Di sini ada beberapa contoh kumpulan ya. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, kita lihat apakah kumpulan ini definisinya jelas atau batasannya jelas. Nah, kumpulan hewan berkaki 4, kalau kita bayangkan itu pasti langsung membayangkan hewan yang berkaki 4. Artinya definisinya ini jelas, sehingga kumpulan tersebut merupakan himpunan. Yang kedua, kumpulan lukisan indah. Lukisan indah. Nah, indah menurut persepsi setiap orang itu pasti berbeda-beda, ya. Misal ada suatu lukisan menurut si A, lukisan itu indah, tapi belum tentu menurut si B, lukisan tersebut indah. Artinya, indah ini definisinya tidak jelas, sehingga kumpulan lukisan indah itu bukan himpunan. Kemudian, kumpulan siswa berkacamata. Pasti persepsi orang sama. Nanti kalau misalkan disuruh mengumpulkan data dari kumpulan siswa yang berkacamata, mereka pasti akan mendata siswa-siswa yang berkacamata atau yang memakai kacamata. Artinya batasannya jelas ya, sehingga kumpulan ini merupakan himpunan. Selanjutnya, kumpulan warna pelangi. Pelangi persepsi setiap orang pasti sama. Pelangi itu seperti ini, warnanya ini ya. Atau biasa disingkat Mejiku Hibiniu, ada merah, jingga, kuning, dan seterusnya. Nah, ini definisinya jelas, sehingga kumpulan warna pelangi ini merupakan himpunan. Yang terakhir, kumpulan makanan enak. Makanan enak ini definisinya tidak jelas ya. Kenapa? Karena suatu makanan menurut seseorang enak belum tentu menurut orang lain enak, karena selera setiap orang itu berbeda-beda, sehingga kumpulan makanan enak ini bukan himpunan. Baik, selanjutnya notasi dan keanggotaan himpunan. Suatu himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital ya, hurufnya harus kapital. Misalnya A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Ya. Huruf kapital. Yang penting hurufnya kapital ya, mau huruf apapun itu. Adapun anggotanya ditulis dengan pasangan kurung kurawal. Kurungnya harus kurung kurawal, nggak boleh kurung yang lain ya. Misalnya kurung buka biasa, atau kurung buka dan kurung tutup biasa itu nggak boleh. Tapi harus kurung kurawal. Nah, anggota-anggota di dalamnya itu diberi batasan dengan koma. Nah, di sini ada beberapa bilangan. Ibu yakin kalian sudah tahu bilangan-bilangan ini. Nah, bilangan asli biasanya dilambangkan dengan huruf A. Huruf A-nya besar ya, karena ini himpunan.
huruf A. Nah, anggota-anggotanya bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jangan lupa pakai kurung kurawal karena ini himpunan. 1 dibatasi dengan koma, kemudian 2, 3, dan seterusnya karena banyak himpunannya. Selanjutnya bilangan cacah. Anggotanya 0, 1, 2. Bilangan bulat, bilangan ganjil, lambangnya huruf J, bilangan genap huruf Q, bilangan prima huruf P. Ibu yakin kalian sudah tahu ya. Jadi langsung ke slide selanjutnya. Menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan ada 3 cara. Yang pertama, metode deskripsi atau menyebutkan sifat keanggotaannya. Yang kedua, metode tabulasi, yaitu dengan mendaftar atau menyebutkan anggotanya. Metode yang ketiga, metode bersyarat dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, contohnya di sini dicontohkan ada sebuah himpunan ya, dilambangkan dengan huruf A. A adalah himpunan bilangan bulat di antara negatif 2 dan 4 ya. Nah, ingat kata-kata di sini adalah di antara negatif 2 dan 4. Artinya kalau ada kata di antara, maka bilangan-bilangan ini yang negatif 2 dan 4-nya itu tidak masuk ke dalam anggota himpunan A ya. Nah, ini ada 3 cara menyatakan himpunan. Cara yang pertama yaitu dengan metode deskripsi. Nah, deskripsi ini tinggal disebutkan aja. Ingat ya, lambangnya huruf kapital A sama dengan, jangan lupa pakai kurung kurawal. Nah, ini tinggal disebutkan. Di sini kan himpunan bilangan bulat di antara negatif 2 dan 4. Nah, tinggal ditulis kembali bilangan bulat di antara negatif 2 dan 4. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, mendaftar atau menyebutkan anggotanya. Berarti selalu pakai huruf kapital A sama dengan, jangan lupa kurung kurawal, sebutkan bilangan-bilangan yang ada di antara negatif 2 dan 4, yaitu negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Cukup sampai sana. Karena dibatasi sampai 4 ya, antara negatif 2 dan 4. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan notasi. Notasi pembentuk himpunan. Tetap ya, lambang himpunannya ditulis huruf kapital A sama dengan kurung kurawal, jangan lupa X sedemikian hingga. Nah, karena X ini diibaratkan sebagai anggota ya. X ini sebagai anggota dari himpunan ya, simbol dari anggota himpunan. X sedemikian hingga X-nya ini ada di antara negatif 2 dan 4. Maka lambangnya jadi seperti ini. Kalau dibentuk notasi ya, X ada di antara negatif 2 dan 4. Di mana X-nya X anggota, ini dibacanya anggota, X anggota B ya. Kenapa lambang anggota seperti ini? Ini dibacanya elemen ya. Elemen itu anggota sama aja. Jadi X anggota B. B ini tadi adalah lambang dari bilangan bulat. Disingkat saja jadi B besar ya, atau B kapital. Seperti itu. 3 cara menyatakan himpunan. Selanjutnya, macam-macam himpunan. Yang pertama ada himpunan berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung. Contoh, P adalah himpunan dari huruf pembentuk kata aku. Pembentuk kata aku itu cuma 3, ada A, K, dan U ya. Ini jelas, anggota P itu cuma ada 3 atau hanya ada 3. Kemudian yang kedua, himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya tak berhingga atau tak terbatas. Contoh, dilambangkan Ki atau himpunan Ki adalah himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu kan banyak ya, mulai dari 1, 2, 3. Nah, biasanya himpunan tak berhingga itu
pasti ada titik 3 ini ya. Lambang titik 3 itu kan dan seterusnya karena saking banyaknya. Kemudian yang ketiga ada himpunan kosong, yaitu himpunan yang tak mempunyai anggota. Diberi lambangnya ada kurung kurawal ya. Ada kurung kurawal terbuka dan kurung kurawal tutup, di mana di tengah-tengahnya ini sama sekali nggak ada apa-apa ya, hanya diberi spasi saja. Atau ada huruf 0 yang dicoret. Itu lambang dari himpunan kosong. Contoh, R adalah himpunan bulan yang jumlah harinya 32. Ada nggak bulan yang jumlah harinya 32? Nggak ada kan ya? Maka ditulis R sama dengan kurung kurawal yang nggak ada isinya, atau R sama dengan 0 yang dicoret ya. Itu artinya himpunan kosong. Selanjutnya ada himpunan semesta dan himpunan bagian. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Contoh, himpunan semesta yang mungkin dari A adalah apa? Nah, karena anggota dari himpunan A ini adalah 2, 4, 6, 8. Kira-kira ini himpunan apa ya? Himpunan bilangan apa ya? Nah, yang mungkinnya adalah bisa bilangan genap, bisa juga bilangan asli, ya karena 2, 4, 6, 8 itu bilangan asli ya. Bilangan cacah juga masuk, atau bisa juga bilangan bulat, tergantung ya. Selanjutnya, himpunan A adalah himpunan bagian dari B apabila setiap anggota A juga menjadi anggota B dan dinotasikan dengan A subset B ya, atau B memuat A. A subset B atau B memuat A. Ini lambangnya. Seperti huruf C ya, tapi agak panjang sedikit. Himpunan A bukan himpunan bagian dari himpunan B apabila terdapat anggota A yang bukan merupakan anggota B. Dinotasikan A bukan subset dari B. Contoh, diketahui ada himpunan A 2, 3, 5, 7, 9, 11. Himpunan B bilangan prima yang kurang dari 11. Bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, ini yang kurang dari 11, berarti 2, 3, 5, 7. Selanjutnya, himpunan C 1, 2, 3, 4, 5. Maka, nah dari anggota-anggota ini dapat kita lihat bahwa B adalah subset dari A atau B adalah himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena semua anggota B itu merupakan anggota himpunan A juga ya. 2, 3, 5, 7 semuanya ada di A, sehingga B himpunan bagian dari A. Selanjutnya, B bukan himpunan bagian dari C. B bukan himpunan bagian dari C. Kenapa? Ya, meskipun di sini ada 2, ada 3, ada 5, tapi ada 7. 7 ini bukan anggota dari C ya, meskipun cuma satu anggota yang bukan anggota dari C-nya, tetap B bukan anggota dari C. Atau sebaliknya, C bukan anggota dari B. Kenapa? Karena ada 1 dan 5 yang bukan merupakan anggota himpunan B. Jika suatu himpunan memiliki N anggota, banyaknya semua himpunan bagian dari himpunan tersebut adalah 2 pangkat N. Kalau misalkan ada anggotanya misal nih, kayak yang B, ini kan ada 4 anggotanya, maka himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 4. Kalau banyak anggota himpunannya ada 5, berarti 2 pangkat 5, dan seterusnya. Contoh, diketahui himpunan A anggotanya adalah A, B, C. Tentukan semua himpunan bagian dari A. Himpunan bagian dari A itu dimulai dari ada himpunan kosong ya. Ini himpunan kosong selalu masuk. Himpunan kosong, kemudian anggota-anggotanya dipisah satu-satu. Kemudian ada A, B, C. Kemudian dipisah dua-dua. A dengan B, A dengan C, B dengan C. Dan yang terakhir A, B, C. Sehingga semuanya ada
8 ya. Jadi himpunan A mempunyai 8 himpunan bagian. Sesuai dengan rumus 2 pangkat N ya. Ini kan banyak anggota A-nya ada 3. Maka rumusnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Nah, himpunan bagiannya adalah ini. Kalau dijabarkan ya. Seperti itu. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.